Pada tanggal 22 Agustus 2025, pukul 3.15 WIB, getaran dahsyat mengguncang Bekasi dan Jakarta. Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo itu terasa hingga ke tulang, membangunkan ribuan orang dari tidur lelap mereka. Suara gemuruh memekakan telinga, disusul dengan bunyi gemeretak bangunan yang runtuh dan teriakan panik yang menyayat hati. Dalam sekejap, dunia yang sebelumnya damai berubah menjadi kengerian yang tak terbayangkan. Lampu-lampu padam, kegelapan mencekam, dan debu tebal menguasai udara, menyelimuti segalanya dalam selubung abu-abu yang suram. Warga berhamburan keluar dari rumah mereka, dengan wajah pucat dan mata nanar. Di antara mereka, ada seorang laki-laki bernama Rizky, seorang arsitek muda yang baru saja pindah ke Bekasi. Ia berlari keluar dari apartemennya, hatinya berdebar kencang, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di jalan, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Gedung-gedung pencakar langit yang gagah kini hanya menyisakan kerangka-kerangka besi yang meliuk-liuk. Rumah-rumah penduduk rata dengan tanah, menyisakan puing-puing dan kenangan yang hancur. Suara sirine ambulan terdengar dari berbagai arah, menambah ketegangan di udara. Rizky memeluk erat tas ranselnya, yang berisi beberapa barang penting, termasuk buku catatan dan pensil arsitekturnya. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di tengah kehancuran ini. Selama ini, ia selalu percaya pada kekuatan ilmu dan teknologi, bahwa dengan perhitungan yang tepat, manusia bisa membangun apapun, bahkan menantang alam. Namun, hari ini, alam menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Ia teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang pernah ia baca saat mengunjungi gereja teman lamanya, Daniel. Ayat itu berbunyi, "Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap." Matius 24:35. Ayat itu tiba-tiba terasa begitu relevan. Semua yang dibangun oleh manusia, dari beton dan baja, bisa hancur dalam sekejap. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh gempa bumi atau bencana apapun. Saat pagi menjelang dan matahari mulai menampakkan sinarnya yang malu-malu, Rizky memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Ia berjalan menyusuri jalanan yang penuh dengan puing-puing, melompati reruntuhan dan menghindari tiang-tiang listrik yang roboh. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sekelompok orang berkumpul di kejauhan. Penasaran, ia mendekat. Pemandangan di hadapannya membuat ia tertegun. Di antara semua kehancuran, di tengah-tengah puing-puing rumah dan bangunan yang rata dengan tanah, berdiri sebuah masjid tua dengan gagah, tanpa goresan sedikit pun. Dindingnya masih utuh, kubahnya masih bersinar, dan menaranya menjulang tinggi, seolah-olah gempa itu tak pernah terjadi. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam, takjub dan tak percaya. Salah satu penduduk, seorang ibu parubaya yang terlihat syok, hanya bisa menunjuk ke arah masjid itu sambil berkata, masjid itu selamat." Suaranya bergetar, penuh keajaiban. Rizky melangkah lebih dekat, mengamati setiap detail. Tidak ada retakan, tidak ada kerusakan. Rasanya seperti sebuah ilusi optik. Sebagai seorang arsitek, ia tahu betul bahwa bangunan tua seperti ini seharusnya menjadi yang pertama hancur. Fondasinya tidak sekuat bangunan modern, dan materialnya tidak dirancang untuk menahan guncangan sebesar ini. Namun, di hadapannya, keajaiban itu nyata. Seorang bapak tua dengan janggut putih panjang, yang diketahui bernama Pak Ustadz Hasan, berdiri di depan masjid. Ia mengusap air matanya. Matanya dipenuhi dengan haru. "Ini adalah tanda, Nak," katanya kepada Rizky. Suaranya pelan dan penuh makna. "Tanda dari Allah." Rizky melihat ke sekeliling, ke arah orang-orang yang mulai berdatangan. Wajah mereka yang sebelumnya diliputi keputusasaan, kini sedikit demi sedikit mulai dipenuhi dengan harapan. Mereka melihat masjid itu bukan hanya sebagai sebuah bangunan, melainkan sebagai sebuah mercusuar, sebuah simbol bahwa di tengah kegelapan, masih ada cahaya. Pemandangan ini menyentuh hati Rizky. Selama ini, ia selalu mengandalkan logika dan akal sehat, tetapi di sini, di tengah kehancuran, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan.
Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar fondasi dan struktur baja. Kekuatan yang bisa melindungi bahkan saat dunia di sekitarnya runtuh. Ia teringat lagi pada ayat Alkitab yang tadi. Sekarang, ia juga teringat akan ayat dari Al-Quran yang pernah ia dengar dari tetangga lamanya, Faisal. Ayat itu berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qasas 77. Ayat itu seolah-olah berbicara langsung kepadanya. Gempa ini adalah kerusakan yang tak terhindarkan, tetapi masjid itu, yang tak tersentuh, seolah-olah menjadi pengingat bahwa di tengah kerusakan, masih ada kebaikan yang dijaga dan dilindungi. Rizky mengambil buku catatannya dan mulai membuat sketsa. Ia bukan lagi sekadar mencatat detail arsitektur, melainkan mencoba menangkap esensi dari keajaiban yang ia lihat. Ia ingin memahami, bukan hanya dari sisi teknis, melainkan dari sisi spiritual. Apa yang membuat masjid ini berbeda? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga selamat dari kehancuran? Ia memutuskan untuk tinggal di sana, di dekat masjid. Ia merasa ada jawaban yang harus ia temukan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang kini mencari makna di balik bencana ini. Ia ingin mempelajari lebih dalam, mencari tahu apa rahasia di balik keajaiban ini, dan mungkin menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Gempa telah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa. Suasana mencekam perlahan digantikan oleh kesibukan dan gotong royong. Tim SAR, relawan, dan warga bahu-membahu menyingkirkan puing-puing, mencari korban, dan mendirikan tenda-tenda darurat. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, perhatian semua orang tetap tertuju pada satu titik, masjid yang tak tersentuh. Masjid itu menjadi pusat kegiatan. Orang-orang mengungsi di halaman depannya, mendirikan tenda-tenda dari terpal seadanya. Air bersih, makanan, dan bantuan medis disalurkan melalui area tersebut. Masjid yang biasanya ramai saat sholat 5 waktu, kini menjadi pusat kehidupan dan harapan bagi ratusan orang. Rizky menghabiskan hari-harinya di sana, berbaur dengan warga. Ia tidak hanya mengamati masjid, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita mereka. Banyak dari mereka kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan anggota keluarga. Namun, di wajah mereka, Rizky melihat ketabahan yang luar biasa. Mereka tetap saling membantu, berbagi, dan menguatkan satu sama lain. Ia melihat seorang nenek tua yang tersenyum tulus saat membagikan biskuit terakhirnya kepada anak-anak. Ia melihat seorang bapak yang memeluk tetangganya yang menangis, memberikan bahu untuk bersandar. Disinilah Rizky menyadari bahwa di tengah kehancuran, kemanusiaan justru bersinar paling terang. Suatu sore, Rizky duduk di undakan masjid bersama Pak Ustadz Hasan. Ia penasaran. "Pak, apakah ada yang istimewa dari masjid ini? Fondasinya, materialnya, apakah ada rahasia di baliknya?" Pak Ustadz Hasan tersenyum. "Nak, arsitek-arsitek hebat dari seluruh dunia sudah datang kemari, meneliti, mengukur. Mereka semua menemukan hal yang sama, tidak ada yang istimewa. Fondasi ini sama dengan fondasi bangunan lain di sekitarnya. Materialnya hanya batu bata dan semen biasa. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada desain super inovatif." "Lalu, kenapa bisa selamat?" tanya Rizky, bingung. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia mengeluarkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Al-Baqarah 22. Segalanya adalah kehendaknya. Nah, ini bukan tentang fondasi, tetapi tentang niat. Pak Ustadz Hasan melanjutkan ceritanya. "Masjid ini dibangun oleh kakek-kakek kami, dengan tangan mereka sendiri. Mereka tidak punya uang, tidak punya insinyur, tapi mereka punya satu hal, keikhlasan. Mereka membangun masjid ini bukan untuk pamer, bukan untuk cari nama, melainkan murni karena cinta mereka kepada Allah." Ia menunjuk ke arah jamaah yang sedang sholat berjamaah di halaman masjid.
Masjid ini selalu ramai. Nak, bahkan saat subuh, jamaah membludak sampai ke jalan. Anak-anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, mereka semua datang dengan hati yang tulus. Mereka bukan hanya sholat, mereka juga membersihkan masjid, menyirami taman, dan saling membantu. Masjid ini bukan sekadar bangunan, tapi rumah bagi hati mereka. Rizky terdiam, merenungi kata-kata Pak Ustadz. Ia teringat akan seorang pendeta yang pernah ia temui di gereja tempat temannya beribadah. Pendeta itu pernah berkata, bukan bangunan yang penting, melainkan iman yang ada di dalamnya. Ayat Alkitab yang sering diucapkan pendeta itu adalah, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pukul 18.20. Kini, Rizky melihat kesamaan dalam kedua ajaran itu. Baik Al-Quran maupun Alkitab, keduanya menekankan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada bangunan fisik, melainkan pada kebersamaan dan ketulusan hati para pemeluknya. Masjid ini, dengan semua keramaian dan kebersamaan di dalamnya, adalah manifestasi dari iman yang tak tergoyahkan. Rizky menyadari bahwa ia telah salah. Ia terlalu fokus pada hal-hal fisik, pada perhitungan, pada material. Ia lupa bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan penggaris atau dihitung dengan kalkulator. Ada kekuatan spiritual yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ia mengambil buku catatannya dan membuat sketsa baru. Kali ini, sketsanya bukan tentang struktur bangunan, melainkan tentang orang-orang yang ada di sana. Wajah-wajah yang dipenuhi harapan, tangan-tangan yang saling menggenggam, dan hati yang menyatu. Ia ingin mengabadikan keajaiban yang sesungguhnya, kekuatan iman dan kemanusiaan. Pada malam harinya, saat langit dipenuhi bintang dan hawa dingin mulai menusuk tulang, Rizky duduk sendirian di depan masjid. Ia melihat masjid itu bukan lagi sebagai sebuah misteri arsitektur, melainkan sebagai sebuah rumah yang damai, sebuah tempat di mana orang-orang bisa menemukan ketenangan di tengah badai. Ia merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti ia telah menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang di sini. Ia akan menggunakan pengetahuannya sebagai arsitek untuk merancang rumah-rumah sementara, membantu membangun kembali kehidupan. Namun, yang lebih penting, ia juga akan belajar tentang kekuatan iman, tentang arti kebersamaan, dan tentang keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia ingin menjadi bagian dari cerita ini, cerita tentang debu yang menyelimuti dunia, tetapi tidak mampu memadamkan harapan yang bersemi. Hari-hari berlalu, bantuan terus berdatangan. Rizky, dengan keahliannya, mulai membantu warga mendirikan hunian sementara dari bahan-bahan yang ada. Ia berinteraksi lebih dalam dengan mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka. Ia menemukan bahwa di balik setiap wajah, ada cerita tentang kehilangan, ketakutan, dan juga keajaiban kecil. Salah satu cerita yang paling menyentuh datang dari seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Raffi. Raffi menceritakan bagaimana ia dan keluarganya selamat karena terjebak di bawah meja makan saat gempa terjadi. Meja makan kami terbuat dari kayu yang sudah sangat tua, katanya dengan mata berbinar. Seharusnya meja itu hancur, tapi anehnya tidak. Rizky mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa keajaiban tidak hanya terjadi pada masjid. Ia melihatnya di mana-mana, pada sebuah lemari es yang melindungi seorang ibu dan bayinya, pada sebuah dinding yang entah kenapa tidak roboh, atau pada sehelai kain yang menghalangi batu besar masuk ke dalam sebuah kamar. Keajaiban itu ada dalam setiap sisa-sisa yang tak bergerak, setiap cerita tentang ketabahan, dan setiap tangan yang terulur. Ia juga mulai menjalin persahabatan dengan Daniel, seorang relawan dari gereja yang Rizky kenal. Daniel datang ke lokasi bencana bersama timnya untuk membantu. Rizky dan Daniel, meskipun berbeda keyakinan, memiliki ikatan yang kuat. Mereka berdiskusi tentang keajaiban masjid, tentang iman, dan tentang arti kehidupan. Suatu sore, saat mereka berdua sedang membagikan selimut, Daniel bertanya, "Apa yang kamu rasakan, Riz, melihat semua ini?" Rizky terdiam sejenak.
Aku merasa bingung. Sebagai arsitek, aku selalu percaya pada struktur, pada perhitungan. Tapi di sini, semua itu tidak berlaku. Ada kekuatan yang jauh lebih besar. Daniel mengangguk. Itulah yang kami sebut mukjizat. Riz, kehendak Tuhan. Rizky teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran yang baru saja ia pelajari. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Dia maha luas ilmunya atas segala sesuatu. Taha 98. Ilmu manusia, sehebat apapun, tidak akan pernah bisa melampaui ilmu Tuhan. Daniel juga berbagi sebuah ayat dari Alkitab. Sebab dengan Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Para Rasul pukul 17.28. Ia menjelaskan bahwa setiap napas, setiap langkah, setiap momen dalam hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Diskusi mereka membuka pikiran Rizky. Ia menyadari bahwa masjid itu, yang tak tersentuh, adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, untuk merenung, dan untuk mencari makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya melihat keajaiban dari sisi teknis, melainkan dari sisi spiritual. Rizky melihat masjid itu sebagai sebuah mercusuar yang bukan hanya memberikan harapan bagi orang-orang, tetapi juga menuntunnya menuju jalan yang berbeda. Ia mulai merasa ada tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin membangun kembali rumah-rumah yang hancur, tetapi juga ingin membantu membangun kembali iman dan harapan yang rapuh. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di Bekasi. Ia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang lama, ke dunia yang penuh dengan angka dan material. Ia ingin menjadi bagian dari cerita ini, dari orang-orang yang ia temui, dan dari keajaiban yang ia saksikan. Suatu malam, ia duduk di depan masjid, memandang ke arah bulan yang bersinar terang. Di sekelilingnya, tenda-tenda terlihat seperti bintang-bintang kecil di tengah kegelapan. Ia mengambil buku catatannya dan menuliskan sebuah kalimat. Aku datang sebagai arsitek yang ingin membangun, tetapi aku tinggal sebagai manusia yang ingin menemukan arti. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Ia harus belajar banyak hal, tidak hanya dari buku, tetapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Ia harus membuka hatinya, membuang prasangka, dan menerima bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ia merasa, panggilan ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan belajar untuk tidak hanya membangun dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Popularitas masjid yang tak tersentuh itu menyebar dengan cepat. Media nasional dan internasional berdatangan, ingin mengabadikan keajaiban tersebut. Berbagai stasiun televisi menyiarkan liputan khusus, dengan judul-judul sensasional yang memicu perdebatan. Beberapa media menyebutnya sebagai mukjizat, sementara yang lain mencoba mencari penjelasan logis. Rizky dan Pak Ustadz Hasan seringkali menjadi narasumber. Rizky dengan pengetahuannya sebagai arsitek, menjelaskan bahwa secara teknis, mustahil bagi bangunan tua itu untuk selamat. Pak Ustadz Hasan, dengan ketenangannya, selalu menekankan bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan. Namun, di tengah sorotan media, mulai muncul keraguan. Seorang profesor dari universitas ternama, yang dikenal skeptis, datang ke lokasi. Ia meneliti, mengukur, dan menganalisis. Setelah beberapa hari, ia menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa ia telah menemukan anomali. Saya menemukan ada kandungan mineral unik di fondasi masjid, kata profesor itu dengan nada ilmiah yang dingin. Mineral ini, yang tidak ada di bangunan lain di sekitarnya, memiliki kemampuan untuk menyerap energi seismik. Ini bukan keajaiban, melainkan fenomena geologis yang sangat langka. Pernyataan profesor itu memicu kebingungan. Beberapa orang langsung percaya, menganggapnya sebagai penjelasan ilmiah yang masuk akal. Yang lain merasa kecewa. Harapan yang sebelumnya bersemi, kini terasa seperti gelembung yang pecah. Rizky sendiri merasa terombang-ambing. Sebagai seorang arsitek, ia tahu bahwa penjelasan ilmiah itu bisa jadi benar. Penemuan itu membuatnya kembali ke pemikiran lamanya, di mana semuanya bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Namun, ia juga ingat akan semua yang ia saksikan,
air mata haru orang-orang, tangan-tangan yang saling menguatkan, dan kedamaian yang ia rasakan di sana. Apakah semua itu hanya ilusi? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah iman yang kami lihat hanyalah produk dari keputusasaan? Dan keajaiban itu hanyalah sebuah kebetulan ilmiah? Ia teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah berikan kepadamu mukjizat yang banyak, agar kamu bersyukur." Al-An'am 158. Ayat itu seolah-olah mengingatkannya bahwa mukjizat tidak selalu harus spektakuler. Bahkan hal-hal kecil, seperti matahari yang terbit setiap pagi atau hujan yang turun untuk menyuburkan tanah, adalah mukjizat. Ia juga teringat akan ayat dari Alkitab yang sering diucapkan oleh Daniel, temannya. Ayat itu berbunyi, "Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan Dia." Sebab barang siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11:6. Iman, Rizky menyadari, tidak memerlukan bukti. Iman adalah kepercayaan pada sesuatu yang tidak terlihat. Jika masjid itu selamat karena mineral langka, apakah itu membuat iman mereka menjadi sia-sia? Rizky merenung. Ia tidak berpikir demikian. Ia merasa, bahkan jika ada penjelasan ilmiah, tidak ada yang bisa menjelaskan keajaiban yang sesungguhnya, persatuan dan harapan yang tumbuh dari kehancuran. Malam itu, Rizky bertemu dengan Daniel. Mereka duduk di depan masjid, di tengah orang-orang yang masih mencari kedamaian. Daniel melihat keraguan di mata Rizky. "Kamu pikir penjelasan profesor itu benar?" tanya Daniel. "Aku tidak tahu, Dan," jawab Rizky jujur. "Secara teknis, mungkin saja. Tapi, rasanya ada sesuatu yang hilang." Daniel menepuk bahu Rizky. "Iman itu seperti cinta, Riz. Kamu tidak bisa mengukurnya. Kamu tidak bisa menimbangnya. Tapi kamu tahu itu ada karena kamu merasakannya." Ia melanjutkan, "Lihatlah sekelilingmu, Riz. Lihatlah bagaimana orang-orang ini, yang kehilangan segalanya, masih bisa tersenyum. Lihatlah bagaimana mereka saling membantu. Keajaiban itu bukan pada bangunan ini, Riz. Keajaiban itu ada pada orang-orang ini." Kata-kata Daniel menyentuh hati Rizky. Ia menyadari bahwa ia telah salah lagi. Ia terlalu sibuk mencari kebenaran ilmiah, sehingga ia lupa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran bahwa keajaiban sejati bukanlah pada fondasi yang tak tergoyahkan, tetapi pada hati yang tak tergoyahkan. Rizky memutuskan untuk mengabaikan penjelasan ilmiah itu. Ia akan terus membantu orang-orang di sana, karena ia tahu, apapun alasan dibalik keberadaan masjid itu telah menjadi alat untuk menyatukan mereka, untuk memberikan harapan, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa di tengah kehancuran, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia akan terus menulis, tidak tentang fondasi, tetapi tentang orang-orang yang ia temui, tentang harapan yang mereka temukan, dan tentang iman yang mereka pertahankan. Keraguan yang disebarkan oleh profesor skeptis itu semakin membesar. Berita-berita di media sosial dan televisi terus menggaungkan teori mineral langka itu, membuat sebagian besar orang semakin percaya bahwa tidak ada unsur keajaiban dalam peristiwa tersebut. Kondisi ini membuat Rizky merasa tidak nyaman. Ia tahu ada yang salah. Meskipun ia telah memutuskan untuk fokus pada hal-hal spiritual, sebagai arsitek, nalurinya tetap tergelitik. Ia tidak bisa menerima begitu saja penjelasan ilmiah yang terasa terlalu pas dan terlalu sempurna. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Rizky mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Ia mencari informasi tentang profesor itu, tentang latar belakangnya, dan tentang riset-riset sebelumnya. Ia menemukan bahwa profesor itu memiliki koneksi dengan sebuah perusahaan properti raksasa yang sudah lama mengincar lahan di sekitar masjid. Sebuah kebetulan yang sangat aneh, pikir Rizky. Ia merasa ada konspirasi di baliknya. Apakah perusahaan itu ingin membeli lahan masjid? Dan profesor itu hanya menjadi alat mereka untuk menyebarkan keraguan? Jika masjid itu dianggap sebagai keajaiban, masyarakat tidak akan pernah mengizinkan perusahaan manapun untuk merobohkannya. Namun, jika keberadaannya hanyalah fenomena geologis,
maka nilai historis dan spiritualnya akan menurun drastis. Rizky menyadari bahwa ini adalah pertarungan antara iman dan keserakahan. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari bukti. Ia menghubungi teman lamanya, Faisal, seorang jurnalis investigasi yang sangat andal. "Faisal, aku butuh bantuanmu," kata Rizky melalui telepon. "Aku butuh kamu menyelidiki seorang profesor. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu." Faisal setuju untuk membantu. Ia mulai menggali informasi, mencari tahu tentang perusahaan properti itu dan hubungannya dengan profesor skeptis. Sementara itu, Rizky terus berinteraksi dengan warga di sekitar masjid, mendengarkan cerita mereka, dan mengumpulkan bukti-bukti dari mereka. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang pernah menjadi pekerja di masjid itu. Kakek itu bercerita, "Nak, masjid ini dibangun di atas lahan yang dulunya rawa-rawa. Kami harus menguruknya dengan tanah biasa. Tidak ada mineral aneh-aneh. Kami hanya menggunakan bahan-bahan seadanya." Rizky juga mewawancarai seorang perempuan tua yang menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, perusahaan properti yang sama pernah mencoba membeli lahan masjid, tetapi ditolak mentah-mentah oleh warga. "Mereka bahkan mencoba menyogok kami," katanya. "Tapi kami menolak. Kami tidak akan menjual rumah Allah." Bukti-bukti ini semakin memperkuat keyakinan Rizky bahwa profesor itu berbohong. Ia merasa marah dan kecewa. Bagaimana bisa seseorang menggunakan bencana dan penderitaan orang lain untuk kepentingan pribadi? Malamnya, Rizky duduk di depan masjid. Ia merasa lelah, tetapi juga bersemangat. Ia tahu, ia sedang berada di jalan yang benar. Ia teringat akan ayat dari Al-Quran, dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Al-Isra 81. Ayat itu memberinya kekuatan dan harapan. Ia juga teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang sering diucapkan oleh Daniel. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Roma 12:2. Ayat itu seolah-olah memperingatkannya untuk tidak terpengaruh oleh kebohongan dunia, tetapi untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Pada akhirnya, Faisal berhasil menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Ia menemukan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan properti ke rekening profesor. Bukti itu juga menunjukkan bahwa profesor itu telah memanipulasi data dan hasil penelitiannya. Faisal segera merilis berita investigasi itu, menyebarkan kebenaran kepada publik. Berita itu menjadi sensasi. Publik marah dan menuntut keadilan. Perusahaan properti itu segera membantah, tetapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat. Kini, kebenaran telah terungkap. Masjid itu selamat bukan karena mineral langka, melainkan karena kehendak Tuhan. Dan yang lebih penting, keajaiban yang sesungguhnya adalah persatuan dan ketulusan hati para warganya, yang tidak pernah goyah di tengah badai. Rizky memandang masjid itu. Ia tersenyum. Ia telah menemukan jawabannya, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara faktual. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus terus berjuang untuk melindungi keajaiban ini, tidak hanya dari gempa, tetapi juga dari keserakahan dan kebohongan manusia. Setelah kebenaran terungkap, gelombang solidaritas semakin menguat. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga individu-individu, berbondong-bondong memberikan bantuan untuk pembangunan kembali. Fokus utama sekarang adalah mendirikan perumahan layak bagi para korban gempa. Rizky, dengan pengalamannya, menjadi koordinator utama dalam proyek ini. Ia tidak hanya merancang denah, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia ingin membuktikan bahwa kejujuran adalah fondasi terkuat, baik dalam membangun sebuah rumah maupun dalam membangun sebuah masyarakat. Proyek ini tidak hanya tentang mendirikan bangunan dari beton dan bata. Rizky dan timnya juga membangun kembali semangat dan harapan. Setiap hari, mereka mengadakan pertemuan dengan warga, mendengarkan masukan mereka, dan melibatkan mereka dalam setiap tahap pembangunan. "Kita akan membangun rumah kita bersama-sama,"
kata Rizky kepada mereka. Ini bukan hanya proyek pemerintah. Ini adalah proyek kita. Proyek untuk membangun kembali hidup kita. Kata-kata Rizky disambut dengan antusiasme. Warga, yang sebelumnya merasa tak berdaya, kini memiliki tujuan. Mereka bahu-membahu, bekerja keras, dan saling membantu. Rizky menyaksikan bagaimana sebuah komunitas yang hancur karena bencana, kini bersatu kembali. Dalam proses pembangunan ini, Rizky semakin sering berinteraksi dengan Pak Ustadz Hasan. Mereka sering berdiskusi tentang arti dari pembangunan yang sesungguhnya. Pembangunan yang sejati, nak, kata Pak Ustadz Hasan, bukanlah hanya membangun gedung-gedung yang tinggi, tetapi membangun hati yang kuat. Ia teringat sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. At-Taubah 18. Ayat itu mengajarkan Rizky bahwa pembangunan fisik harus seiring dengan pembangunan spiritual. Pembangunan sebuah masjid bukan hanya tentang bahan bangunannya, tetapi tentang iman orang-orang yang ada di dalamnya. Pembangunan sebuah masyarakat bukan hanya tentang rumah-rumah yang kokoh, tetapi tentang hati yang tulus. Di sisi lain, Daniel juga memberikan dukungan moral. Ia dan timnya menyediakan konseling bagi para korban, membantu mereka mengatasi trauma. Ia sering berdiskusi dengan Rizky tentang pentingnya memberikan harapan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk spiritual. Kami percaya, kata Daniel, bahwa iman adalah fondasi dari segalanya. Tanpa iman, semua yang kita bangun akan runtuh. Ia teringat sebuah ayat dari Alkitab yang berbunyi, karena itu, siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian hujan turun, banjir datang, dan angin bertiup, tetapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Matius 7:24-25. Rizky mengangguk. Ia mengerti. Ia sekarang melihat bahwa pekerjaan yang ia lakukan jauh lebih dari sekadar merancang dan membangun. Ia sedang membantu orang-orang untuk mendirikan rumah mereka di atas batu, di atas fondasi iman, sehingga ketika badai datang, mereka tidak akan roboh. Hari demi hari, perumahan sementara itu mulai terbentuk. Warga mulai pindah. Senyum kembali terpancar di wajah-wajah yang sebelumnya muram. Rizky melihat keberhasilan mereka bukan dari seberapa cepat proyek itu selesai, tetapi dari seberapa besar harapan yang kembali bersemi di mata mereka. Malam itu, Rizky duduk di depan masjid, sendirian. Ia memandang ke arah bangunan-bangunan yang ia bantu bangun. Di seberangnya, masjid itu berdiri tegak, tak tersentuh. Ia merasa, ia tidak lagi hanya membangun rumah. Ia sedang membangun sebuah jembatan. Jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Jembatan antara manusia dan Tuhan. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Ia tahu, masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tetapi ia juga tahu, ia berada di jalan yang benar. Ia tidak lagi mencari arti, karena ia telah menemukannya. Ia menemukan arti dalam melayani, dalam memberi, dan dalam membangun kembali, tidak hanya bangunan, tetapi juga hati. Pembangunan kembali berjalan lancar, dan harapan mulai tumbuh di antara para korban gempa. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, musibah lain datang. Pak Ustadz Hasan, sosok yang menjadi panutan dan simbol ketabahan, jatuh sakit. Kondisinya menurun drastis, dan ia harus dirawat di rumah sakit. Berita ini mengejutkan semua orang. Warga yang telah menganggapnya sebagai ayah dan guru, merasa cemas dan sedih. Rizky, yang telah menganggap Pak Ustadz Hasan sebagai mentor, merasa terpukul. Ia sering mengunjungi Pak Ustadz di rumah sakit, duduk di sisinya, dan mendengarkan kata-kata hikmah terakhirnya. Rizky, nak, kata Pak Ustadz Hasan dengan suara lemah, janganlah kamu hanya fokus pada bangunan yang kamu buat. Ingatlah, yang terpenting adalah hati manusia. Bangunlah hati,
maka kamu akan membangun segalanya. Ia teringat pada sebuah ayat dari Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ali Imran 185. Ayat itu terasa begitu nyata sekarang. Kematian adalah sebuah kepastian, sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita mengisi hidup kita. Pak Ustadz Hasan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam di hati semua orang. Suasana di sekitar masjid kembali diselimuti kesedihan. Orang-orang merasa kehilangan mercusuar mereka, kehilangan sosok yang selama ini menjadi sumber ketenangan dan harapan. Rizky merasa sangat kehilangan. Ia merasa seperti ia telah kehilangan sebuah fondasi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia pergi, lalu siapa yang akan menjadi panutan kami? Siapa yang akan mengingatkan kami tentang arti dari semua ini? Dalam kesedihan, ia teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang pernah dibacakan oleh Daniel saat mereka berdiskusi tentang kematian. Ayat itu berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23:1. Ayat itu seolah-olah mengingatkannya bahwa meskipun sang gembala telah pergi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Daniel datang ke pemakaman Pak Ustadz Hasan, memberikan dukungan kepada Rizky dan warga lainnya. Ia berkata, Pak Ustadz Hasan memang telah pergi, tapi ajaran dan semangatnya akan tetap hidup. Kita adalah penerus. Riz, kita harus melanjutkan apa yang telah ia mulai. Kata-kata Daniel memberikan Rizky kekuatan. Ia menyadari bahwa Pak Ustadz Hasan tidak pergi sia-sia. Kematiannya adalah sebuah pengingat bahwa hidup ini singkat, dan kita harus memanfaatkan setiap momen untuk berbuat baik. Rizky mengambil alih tugas Pak Ustadz Hasan dalam membimbing warga. Ia tidak menggantikan posisinya, tetapi ia berusaha untuk menjadi sosok yang sama, sosok yang bijaksana, yang tulus, dan yang berpegang teguh pada iman. Ia tidak hanya merancang rumah, tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik untuk mereka. Ia kembali bekerja dengan semangat yang baru. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia mengingat wajah Pak Ustadz Hasan. Ia mengingat kata-kata terakhirnya, bangunlah hati, maka kamu akan membangun segalanya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Ia tahu, ia akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki teman-teman seperti Daniel dan Faisal, dan ia memiliki sebuah komunitas yang kuat. Dan yang terpenting, ia memiliki iman. Iman yang telah ia temukan di tengah puing-puing, di depan sebuah masjid yang tak tersentuh. Ia melihat ke langit malam yang cerah, dipenuhi bintang-bintang. Ia tersenyum. Ia tahu, Pak Ustadz Hasan tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap hati yang ia sentuh, dalam setiap senyum yang ia ciptakan, dan dalam setiap rumah yang ia bantu bangun. Pembangunan kembali perumahan bagi para korban gempa berjalan dengan sangat cepat dan efisien. Hal ini tidak hanya memicu kekaguman publik, tetapi juga kemarahan bagi pihak-pihak yang kepentingannya terganggu. Perusahaan properti yang sebelumnya ingin menguasai lahan di sekitar masjid, kini melihat peluang bisnis mereka pupus. Mereka mulai menyebarkan ancaman. Pesan-pesan singkat dan email berisi intimidasi dikirimkan ke Rizky. Hentikan pembangunan ini, atau kamu akan menyesal, bunyi salah satu pesan anonim. Masjid itu akan kami ratakan, dan kamu akan jadi orang pertama yang tahu rasanya kehilangan. Ancaman ini membuat Rizky merasa khawatir. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk warga dan untuk masjid. Ia tahu, orang-orang ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa penangguhan yang kami berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka hanyalah supaya mereka makin bertambah dosa, dan bagi mereka ada azab yang menghinakan. Ali Imran 178. Ayat itu seolah-olah mengingatkannya bahwa meskipun kejahatan terlihat berhasil, kebenaran pada akhirnya akan menang. Rizky berdiskusi dengan Daniel dan Faisal. Mereka semua sepakat bahwa mereka tidak boleh menyerah.
Mereka harus berjuang untuk melindungi masjid dan warga. Faisal, dengan keahliannya sebagai jurnalis investigasi, kembali melacak sumber ancaman itu. Daniel, dengan koneksinya di dunia hukum dan keamanan, berjanji untuk melindungi Rizky dan timnya. Meskipun dalam ancaman, Rizky tetap bekerja dengan tekun. Ia bahkan mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam keamanan. Mereka mendirikan pos-pos ronda, mengawasi setiap gerak-gerik orang-orang yang mencurigakan, dan saling mengingatkan untuk tetap waspada. Rizky merasa ia tidak lagi hanya menjadi arsitek, melainkan juga seorang pemimpin. Ia tidak hanya merancang bangunan, tetapi juga merancang strategi untuk melindungi komunitasnya. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan arti sejati dari kepemimpinan, melindungi, melayani, dan menginspirasi. Suatu malam, saat Rizky sedang bekerja, ia mendengar suara gemeretak di luar. Ia segera keluar dan melihat dua orang laki-laki mencoba merusak fondasi masjid. Rizky berteriak, memanggil warga. Dalam sekejap, puluhan orang berdatangan. Kedua laki-laki itu, yang kaget melihat begitu banyak orang, segera melarikan diri. Warga yang marah mencoba mengejar mereka, tetapi Rizky menghentikan mereka. "Jangan, biarkan saja mereka pergi," katanya dengan tenang. "Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita." Meskipun ia tahu bahwa ancaman itu nyata, ia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang sering diucapkan oleh Daniel. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Roma pukul 12.21. Ayat itu memberinya kekuatan untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah badai. Polisi segera datang dan melakukan penyelidikan. Dengan bantuan Faisal, mereka berhasil mengidentifikasi kedua laki-laki itu dan menangkap mereka. Terungkap bahwa mereka diutus oleh perusahaan properti yang serakah. Berita ini menjadi sensasi. Publik marah dan menuntut keadilan. Perusahaan properti itu segera menghadapi tuntutan hukum dan kehilangan kredibilitas mereka. Pada akhirnya, mereka bangkrut. Kini, Rizky dan timnya bisa bekerja dengan tenang. Mereka telah memenangkan pertarungan mereka. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, dengan kebaikan, dan dengan iman. Rizky memandang masjid itu. Ia tersenyum. Ia tahu, masjid itu tidak hanya selamat dari gempa, tetapi juga selamat dari kejahatan manusia. Dan ia tahu, ia telah menemukan arti sejati dari kekuatan, bukan pada seberapa besar kekuatan yang kita miliki, melainkan pada seberapa besar kebaikan yang kita sebarkan. Waktu terus bergulir, dan perumahan sementara bagi para korban gempa kini telah selesai. Rizky, dengan bantuan timnya dan warga, berhasil membangun sebuah komunitas yang kuat dan kokoh. Mereka tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun sebuah persaudaraan yang tak tergoyahkan. Masjid yang tak tersentuh itu kini tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga menjadi pusat kehidupan mereka. Di sana, mereka mengadakan pertemuan, merayakan hari raya, dan saling berbagi suka dan duka. Masjid itu adalah fondasi dari komunitas mereka, simbol dari ketahanan dan harapan. Rizky kini menjadi sosok yang dihormati di sana. Ia tidak hanya dikenal sebagai arsitek yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan tulus. Banyak orang, termasuk Daniel dan Faisal, mengaguminya. Suatu sore, saat ia sedang berdiskusi dengan Daniel, Rizky berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan menjadi seperti ini, dan aku datang ke sini sebagai arsitek yang hanya ingin membangun gedung-gedung. Tapi aku pergi sebagai seseorang yang telah belajar untuk membangun hati." Daniel tersenyum. "Kamu telah menjadi fondasi, Riz. Fondasi baru untuk komunitas ini." Rizky terdiam, merenungi kata-kata Daniel. Ia teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang berbunyi, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan melimpah dalam segala pekerjaan yang baik." 2 Korintus 9:8. Ayat itu seolah-olah memberitahunya bahwa Tuhan telah memberinya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik,
bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Rizky juga teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, "Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya pahala yang terbaik, dan kami akan tambahi lagi baginya." Yunus 26. Ayat itu seolah-olah menegaskan bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan akan dibalas dengan berlipat ganda. Ia melihat ke arah masjid. Ia merasa, ia tidak hanya menemukan keajaiban di sana, tetapi ia juga telah menjadi bagian dari keajaiban itu. Ia telah menjadi fondasi baru, fondasi yang dibangun di atas iman, ketulusan, dan pengabdian. Keputusan Rizky untuk tinggal lebih lama di Bekasi telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi hanya fokus pada karirnya, tetapi ia juga fokus pada tujuannya. Ia telah menemukan arti sejati dari hidup, untuk melayani, untuk memberi, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ia menyadari bahwa keberadaan masjid itu bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang sebuah pelajaran. Pelajaran bahwa di tengah kehancuran, masih ada harapan. Pelajaran bahwa di tengah kejahatan, masih ada kebaikan. Dan pelajaran bahwa di tengah kekacauan, masih ada kedamaian. Rizky memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Ia akan tetap di Bekasi, terus membantu komunitas ini, dan terus menjadi bagian dari cerita ini. Cerita tentang sebuah masjid yang tak tersentuh, dan sebuah hati yang diubah. Setelah proyek pembangunan perumahan selesai, Rizky tidak lantas pergi. Ia memutuskan untuk menetap di Bekasi, mengabdikan dirinya untuk komunitas yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan besar, melainkan mendirikan sebuah biro arsitektur kecil yang fokus pada proyek-proyek sosial. Bironya tidak hanya merancang bangunan, tetapi juga membantu merenovasi rumah-rumah warga yang rusak, membangun taman-taman publik, dan menyediakan tempat-tempat untuk kegiatan komunitas. Rizky tidak mengambil keuntungan dari pekerjaan-pekerjaan itu. Ia hanya menerima bayaran seadanya, dan sisanya ia sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ia bekerja sama dengan Daniel dan timnya, yang kini mendirikan sebuah pusat bantuan sosial di dekat masjid. Mereka menyediakan bantuan medis, pendidikan, dan konseling bagi warga. Mereka juga sering mengadakan acara-acara keagamaan dan sosial yang menyatukan semua orang, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Rizky dan Daniel seringkali terlihat berdiskusi, duduk di undakan masjid yang tak tersentuh itu. Mereka berbicara tentang proyek-proyek mereka, tentang harapan-harapan mereka, dan tentang masa depan komunitas mereka. "Kamu tahu, Riz," kata Daniel suatu sore, "masjid ini bukan hanya milik umat Islam. Masjid ini milik kita semua. Ini adalah simbol bahwa di tengah perbedaan, kita bisa bersatu." Rizky mengangguk. "Aku setuju, dan masjid ini adalah fondasi dari persatuan kita. Fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh gempa atau oleh apapun." Rizky teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Al-Hujurat 13. Ayat itu mengajarkannya tentang arti dari keberagaman dan persaudaraan. Ia juga teringat akan sebuah ayat dari Alkitab yang berbunyi, "Lihatlah, alangkah baik dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun." Mazmur 1331. Ayat itu seolah-olah menegaskan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada persaudaraan. Keberadaan masjid yang tak tersentuh itu telah mengubah hidup banyak orang, termasuk Rizky. Ia yang dulunya hanya fokus pada materi dan karir, kini telah menemukan tujuan yang lebih besar. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam melayani orang lain. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya pada Rizky, "Om, kenapa masjid ini tidak hancur?" Rizky tersenyum. Ia tidak menjawab dengan penjelasan teknis atau ilmiah. Ia hanya menunjuk ke arah warga yang sedang saling membantu, ke arah anak-anak yang sedang bermain bersama, dan ke arah Daniel yang sedang membagikan makanan. Karena, jawabnya, masjid ini tidak hanya dibangun di atas fondasi yang kuat, tetapi juga dibangun di atas hati yang kuat. Dan selama hati kita tetap kuat, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Rizky tahu, kisahnya belum berakhir.
Ia akan terus menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Bab-bab yang penuh dengan pengabdian, dengan cinta, dan dengan harapan. Ia akan terus menjadi arsitek yang tidak hanya membangun bangunan, tetapi juga membangun kehidupan. Dan ia akan selalu berpegang teguh pada iman, pada kebaikan, dan pada keajaiban yang ia temukan di tengah puing-puing. Waktu berlalu, dan komunitas di sekitar masjid yang tak tersentuh itu terus berkembang pesat. Rizky, dengan bimbingan rohani dari Daniel dan inspirasi dari mendiang Pak Ustadz Hasan, telah sepenuhnya mengabdikan dirinya. Kehidupan baru telah bersemi di atas puing-puing, dan harapan telah menggantikan keputusasaan. Namun, setiap babak baru selalu datang dengan tantangan baru. Sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pariwisata, yang telah mendengar kisah ajaib tentang masjid, datang dengan proposal yang menggiurkan. Mereka ingin membangun sebuah taman spiritual di sekitar masjid. Mereka menawarkan untuk membangun museum, restoran, dan fasilitas modern lainnya, dengan janji akan meningkatkan ekonomi lokal dan membawa turis dari seluruh dunia. Tentu saja, mereka juga menawarkan sejumlah besar uang sebagai kompensasi kepada komunitas. Warga terbagi dua. Sebagian besar, terutama yang masih berjuang secara finansial, tergiur dengan tawaran itu. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan uang ini, kata seorang ibu muda, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita bisa mendirikan sekolah, klinik, dan bisnis kecil. Namun, sebagian lain merasa ragu. Mereka khawatir bahwa komersialisasi masjid akan merusak kesuciannya. Masjid ini bukan untuk dijadikan objek wisata, kata seorang bapak tua. Masjid ini adalah rumah Allah. Jika kita mengubahnya menjadi tempat bisnis, kita akan kehilangan esensinya. Rizky berada di tengah-tengah perdebatan ini. Ia mengerti kedua belah pihak. Di satu sisi, ia ingin melihat komunitasnya makmur. Di sisi lain, ia khawatir bahwa komersialisasi akan merusak fondasi spiritual yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ia teringat akan sebuah ayat dari Al-Quran yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Ayat itu seolah-olah mengingatkannya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan haruslah demi Allah, bukan demi materi. Ia berdiskusi panjang lebar dengan Daniel. Daniel juga merasa dilema. Ini adalah ujian, Riz, katanya. Ujian iman. Mampukah kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kita saat godaan datang? Ia teringat sebuah ayat dari Alkitab yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius pukul 6:10. Ayat itu memperingatkan mereka tentang bahaya dari keserakahan. Rizky memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mengadakan pertemuan dengan seluruh komunitas, termasuk pihak perusahaan pariwisata. Di hadapan mereka semua, ia berdiri di depan masjid dan berkata, tawaran ini memang menggiurkan. Namun, mari kita ingat mengapa masjid ini selamat. Masjid ini selamat bukan karena mineral langka, tetapi karena iman. Masjid ini bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah simbol. Jika kita mengubahnya menjadi objek wisata, kita akan menjual jiwa kita. Ia mengusulkan sebuah kompromi. Kita akan menolak tawaran mereka, katanya. Tetapi kita akan membangun sebuah pusat kerajinan tangan di dekat masjid. Warga bisa membuat kerajinan, dan kita akan menjualnya kepada para turis yang datang. Kita akan membuktikan bahwa kita bisa makmur tanpa harus mengorbankan iman kita. Mayoritas warga setuju. Mereka menolak tawaran perusahaan pariwisata dan bekerja sama untuk mendirikan pusat kerajinan. Rizky merancang sebuah bangunan sederhana dan indah yang tidak menyaingi masjid. Daniel membantu memasarkan kerajinan mereka secara online, dan Faisal meliput kisah mereka di media. Keputusan ini adalah sebuah ujian iman yang baru bagi komunitas. Namun, mereka lulus. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu membangun kembali rumah mereka, tetapi juga mampu mempertahankan nilai-nilai mereka. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa iman adalah fondasi terkuat,
dan bahwa tidak ada tawaran uang yang bisa membelinya. Tahun-tahun berlalu, dan komunitas di sekitar masjid yang tak tersentuh itu menjadi model bagi banyak komunitas lain di seluruh Indonesia. Kisah mereka tentang ketahanan, persatuan, dan iman menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rizky, yang dulunya adalah seorang arsitek muda yang tersesat, kini menjadi sosok yang disegani, seorang pemimpin yang bijaksana dan tulus. Ia tetap tinggal di Bekasi, melanjutkan pekerjaan sosialnya. Ia tidak pernah kembali ke Jakarta, ke kehidupannya yang lama. Ia telah menemukan arti sejati dari hidupnya, melayani, memberi, dan menginspirasi. Ia juga akhirnya menikah dengan seorang wanita dari komunitas tersebut dan dikaruniai 2 orang anak. Daniel dan Faisal juga tetap menjadi bagian dari hidupnya. Mereka sering berkumpul di depan masjid, bernostalgia tentang masa lalu dan merencanakan masa depan. Mereka adalah bukti hidup bahwa perbedaan keyakinan bukanlah halangan untuk membangun persahabatan yang kuat. Suatu hari, Rizky duduk di undakan masjid, memandangi cucunya yang sedang bermain di halaman. Ia teringat akan semua yang telah ia lalui. Ia teringat akan suara gempa, reruntuhan, keputusasaan, dan keajaiban yang ia saksikan. Ia teringat akan Pak Ustadz Hasan, kata-kata bijaknya, dan warisan yang ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa masjid itu, yang tak tersentuh, bukanlah keajaiban terbesar. Keajaiban terbesar adalah komunitas yang terbentuk di sekitarnya. Komunitas yang dibangun di atas fondasi iman, persatuan, dan cinta. Komunitas yang membuktikan bahwa di tengah kehancuran, masih ada harapan. Rizky mengambil buku catatannya yang sudah tua dan membuat sketsa terakhir. Bukan sketsa masjid, tetapi sketsa wajah-wajah yang bahagia di sekitarnya. Sketsa tangan-tangan yang saling membantu. Sketsa masa depan yang cerah. Ia menuliskan sebuah kalimat di bawah sketsanya. Masjid ini adalah warisan kita. Bukan karena ia selamat dari gempa, tetapi karena ia mengajari kita untuk menjadi manusia. Ia tahu, warisan yang abadi bukanlah bangunan fisik, melainkan nilai-nilai yang kita tanamkan di hati orang-orang. Nilai-nilai yang akan terus hidup, dari generasi ke generasi.